Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin dengan NIM akhir 208. Saya mahasiswa asal Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya ingin membahas tentang urusan perusahaan dan dokumen perusahaan. Apa itu perusahaan? Perusahaan itu merupakan entitas ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara berkelanjutan melalui produksi barang atau jasa yang kemudian dijual kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Gunanya memproduksi suatu barang atau jasa ini agar dapat menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, selanjutnya, apa itu urusan perusahaan dan apa itu dokumen perusahaan? Urusan perusahaan adalah segala macam urusan yang bersifat material maupun material yang termasuk dalam lingkup perusahaan. Nah, urusan perusahaan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah Handelszaak yang artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Selanjutnya, apa itu dokumen perusahaan? Dokumen perusahaan itu adalah data, catatan, keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik secara tertulis dan di atas kertas atau secara lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca ataupun didengar. Aspek urusan perusahaan itu ada dua. Yang pertama, aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dilihat dari segi ekonomi. Urusan perusahaan merupakan segala kekayaan dan usaha yang ada dalam lingkungan perusahaan sebagai satu kesatuan perusahaan yang utuh antara perusahaannya satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, yang kedua, aspek hukum. Aspek hukum ini dilihat dari segi hukum urusan perusahaan yang berupa kekayaan. Nah, kekayaan ini dapat dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain tanpa merugikan segala sisi selain itu. Selanjutnya, menurut UU DP Pasal 2, dokumen perusahaan terdiri dari dua, yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Nah, dokumen keuangan ini yang pertama, perusahaan harus memiliki catatan. Dalam pasal 3 UUDP dijelaskan di dalamnya catatan perusahaan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba atau rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau segala sesuatu yang berisi tentang hak dan kewajiban kegiatan usaha perusahaan. Nah, yang kedua, bukti pembukuan. Nah, dalam pasal 6 UUDP dijelaskan bahwa bukti pembukuan terdiri dari warkat yang digunakan sebagai dasar untuk mempengaruhi perusahaan, kekayaan, utang, serta modal. Nah, yang ketiga, data administrasi. Nah, data administrasi ini ada dalam UUDP yang terkait dengan data administratif perusahaan yang memiliki kekaitan dengan keuangan sebagai pendukung penyusunan pembuatan dokumen keuangan. Selanjutnya, dokumen lainnya. Menurut pasal 4 UUDP, dokumen lainnya ini terdiri dari data ataupun tulisan yang berisi keterangan yang memiliki nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Nah, selanjutnya, jenis atau wujud urusan perusahaan. Yang pertama itu bukan benda. Dalam hal ini contohnya seperti karyawan
atau pelanggan perusahaan itu sendiri, yang apabila perusahaan tersebut berbentuk badan hukum dan lain-lain. Nah, yang kedua, benda gerak. Yang benda gerak itu yang berwujud seperti misalnya meja, kursi, komputer, sepeda motor, mobil, truk, dan barang dagang lainnya. Seperti itu. Yang ketiga, benda tetap. Benda tetap ini berwujud misalnya seperti tanah, bangunan, kapal terdaftar, pesawat terdaftar, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kewajiban membuat catatan perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Bab 2 Pasal 8 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan perusahaan yang terdiri dari neraca tahunan, laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, apapun tulisan keterangan yang terkait dengan dokumen keuangan sesuai kebutuhan perusahaan. Jangka waktu penyimpanan. Nah, yang pertama 10 tahun akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan, yang mana catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan tentang hak dan kewajiban dan hal-hal yang terkait dengan kegiatan urusan perusahaan. Yang mana kedua bukti pembukuan terdiri dari warkat seperti billet giro, wesel, nota, cek, dan lainnya yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perusahaan, kekayaan, utang, dan modal. Nah, yang kedua, sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, ini untuk data pendukung yang tidak termasuk bagian dari bukti pembukuan. Nah, yang ketiga, dari pandangan berdasarkan nilai guna dokumen. Dokumen lainnya terdiri dari data-data atau setiap tulisan yang berisikan keterangan yang mempunyai nilai guna bagi suatu perusahaan meskipun tidak terkait dengan dokumen keuangan. Nah, yang terakhir, pemusnahan dokumen perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 19 Ayat 1, 2, dan 3, di mana yang berbunyi yang pertama, pemusnahan catatan, pembukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dilaksanakan berdasarkan keputusan perusahaan. Nah, nomor 2, pemusnahan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 dan dokumen lainnya sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi. Nah, yang ketiga, pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perusahaan, dokumen perusahaan, atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas segala kerugian perusahaan dan atau pihak ketiga dalam hal tersebut. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 21 Ayat 1 dan 2. Nah, ayat 1 berbunyi pemusnahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 19 dan 20 dilaksanakan dengan pembuatan berita secara yang
sekurang-kurangnya, yaitu A. keterangannya tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun yang dilakukan pemusnahan. B. keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan. C. tanda tangan dan nama jelas jabatan yang dilaksanakan pemusnahannya. Nah, yang kedua, pada berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud di ayat 1 dilampirkan terdaftar pertelaan dokumen yang dimusnahkan. Kira-kira cukup sekian yang dapat saya bahas. Jika ada kata atau perilaku yang kurang sopan, mohon maafkan. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.